Selamat malam kawan-kawan. Balik lagi di channel Ruang Misteri. Ini merupakan video pertama dari segmen Napak Tilas. Di Napak Tilas kali ini, saya akan mengisahkan atau menceritakan mengenai makom Eyang Jaya Sakti yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat di wilayah Cisolok, Pelabuhan Ratu. Kenapa begitu? Menurut sumber dari masyarakat, bahwa makom ini merupakan persinggahan Eyang Jaya Sakti ketika ia melakukan perjalanan dari Cirebon hingga ke Banten. Konon katanya, Eyang Jaya Sakti merupakan golongan orang-orang yang soleh dan juga pemuka agama. Itulah mengapa makom dia dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Bahkan makom ini sudah ada sejak tahun 1972 sebelum narasumber kita lahir. Jadi di video kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang mengetahui akan hal ini. Sebelum melanjutkan video, ada baiknya teman-teman mengklik tombol subscribe dan saksikan video ini sampai habis. Oke, selamat malam kawan-kawan. Kali ini saya bersama narasumber langsung yang akan menceritakan napak tilas dari Eyang Jaya Sakti. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana Pak Ki, sehat? Alhamdulillah. Jadi Pak Ki, kami dari Ruang Misteri ingin menceritakan atau ingin menanyakan napak tilas dari Eyang Jaya Sakti. Mungkin Pak Ki bisa diceritakan bagaimana? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan napak tilas ini menjadikan hiji hikmah bagi karomah dari Lembur Cisolok, Kitiis, Kecamatan Cisolok, Desa Cikahuripan. Alhamdulillah ada hikmah barokah, di antaranya ada karomat namanya Eyang Haji Jaya Sakti yang ada di Muara Sondok Pandan Cisolok. Ya, alhamdulillah itu bukan makom. Bukan makom, itu sekedar apa itu pila, kalau empat tilasan kalau anda dia kalau mau ke Banten istirahatnya di situ. Kalau jadi bisa dibilang tempat singgah ya Pak? Tempat singgah. Jadi kalau seandainya dia udah di Cirebon mau ke Banten, singgah dulu di situ. Maka Eyang Jaya Sakti itu tadinya dari orang Cirebon. Berarti bukan benar-benar orang asli Cisolok? Bukan. Semua para hodam atau gaib semua ada di Cirebon. Langsung dia berangkat ke ujung kulon, ke Banten, balik lagi ke situ, istirahat langsung pulang ke Cirebon. Disitulah ada karomah dulu. Di situ ada satu mahasiswa yang dulu makan ada camping, ya, seperti bikin tenda-tenda. Nah, disitulah ada wangsit sama dia, dikarenakan dia bapaknya di rumah sakit, syariatnya dia minep di situ, makalah di situ ada syariat. Pas pulang ke Jakarta, alhamdulillah ibunya sembuh. Subhanallah. Makanya dari itu banyak orang jarah ke sini, bukan apa itu, bukan percaya itu ya, percaya harus ke atas, tapi syariatnya, hakikatnya Allah yang di atas. Begitulah, Dek. Jadi awal mula pertama ditimbulkan karomah itu karena kejadian itu? Kejadian itu. Seorang sini juga ada. Karena di sini banyak impun. Ya. Ikan teri itu yang kecil. Ya, nah, di situ ada banyak impun. Dia sekali-kali orang menangkap impun itu nyender di situ. Apa itu meneduh. Nah, itu bukan sengaja. Kencing di situ. Maka langsung kemaluannya sakit. Dulu orang sini. Tapi kan itu syariatnya nggak tahu, ya, gitu nggak tahu lah. Yang penting itu karomat, ada patilasan, bukan makom. Berarti kenapa gitu artinya napak tilas itu dianggap keramat ya Pak Ki? Ya. Sama orang-orang itu. Ya, kalau seandainya ada di situ ada yang orang jarah ya. Alhamdulillah katanya mau usaha, mau, itulah banyak yang minta syariatnya di situ. Ditanya lagi sama Pak Haji di sini, gimana tuh? Udah syariatnya di situ? Alhamdulillah. Semata-mata Allah mengizinkan dianya berdoa di situ. Begitulah ceritanya. Jadi
bisa dijelaskan mungkin Pak Aki, Iya. Eyang Jaya Sakti ini beliau bernama Eyang Jaya Sakti Nah. atau ada nama lain gitu Nah, Pak Aki? Di balik itu Eyang Jaya Sakti itu nama apa, kepangkatan. Ya, nama kepangkatan. Kalau orang-orang dulu, orang-orang sakti soleh ya, kan punya guru seperti kita pesantren dah. Kalau udah melambung, udah inilah pasti ada diimplik-implikan, misalnya, oh harus pakai inilah namanya itu. Nah, begitulah Eyang Jaya Sakti itu bukan nama yang asli. Itu bukan nama asli. Dikarenakan bukan nama asli, itu kan pangkat, kepangkatan. Itu seorang alim ulama lah gitu ya. Seorang alim ulama kalau udah masyhur maka dianya minta munajat sama yang di atas, maka keluarlah. Kalau seperti kita ke Tanah Suci kan minta bisa ganti ngaran, kalau kita bisa ganti nama. Misalnya Pak Haji nih ke Tanah Suci, minta ya Allah, minta nama yang baik, insya Allah pasti ada. Kita seperti itulah. Eyang Jaya Sakti itu bukan nama yang asli, itu mah nama yang kepangkatan dia. berarti nama umumnya itu Nama dikenal umumnya di masyarakat Eyang Jaya Sakti. Iya. Dan bisa dijelaskan Pak Aki mungkin kalau jika Pak Aki tahu silsilah dari Eyang Jaya Sakti ini Pak Aki? Silsilah Eyang Jaya Sakti itu dulunya punya pasantrenan. Dulunya punya pasantrenan, dianya kesaktian dia dari tongkatnya. Tongkatnya, maka dia kata sepuh, kata tirakat. Pak Aki, Pak Haji ya, tirakat Pak Haji, dia dilihatkan. Aki dilihatkan keajaiban dia sama Aki. Apa dilihatkan? Dia punya akuarium yang besar, akuarium raksasa. Tapi sama logika Aki kok begini. Si Eyang Jaya Sakti itu Masya Allah, Subhanallah, ternyata dikembalikan sama diri kita. Masya Allah, dia yang megang antara Cisolok dan Pajagan. Ternyata inilah itu akuarium raksasanya. Maka dilihatkan sama Aki, ini ikan ini. Tapi alhamdulillah sama Aki udah dicoba, nyariatin satu perahu. Alhamdulillah syariatnya minta di situ yang dipegang sama Aki, alhamdulillah dia berhasil. Begitulah. Selain dari tadi karomah yang Ya. Ditimbulkan mungkin dari syariatnya Eyang Jaya Sakti ini Pak Aki, apakah Pak Aki mengalami Pak Aki karomah, misalnya kejadian timbulnya karomah itu ke Aki sendiri gitu? Timbulnya karomah itu tadi ya, seperti orang lagi camping itu. Karomahnya di situlah. Oh, di situ. Ketemunya karomah dari Eyang Jaya Sakti. Maka alhamdulillah ombak besar juga. Ya, bukan percaya sama yang Haji itu ya, bukan ya. Itu syariatnya. Alhamdulillah. Aki kan dekat rumah nih, rumah pantai. Alhamdulillah ke sana mah habis ke bawah ombak ya. Tapi alhamdulillah sebatas dari Muara ke sini. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Walaupun katanya inilah itulah syariatnya. Aki minta hakikatnya Allah. Alhamdulillah selamat dari musibah banjir yang kemarin-kemarin. Yang pernah sempat ombak besar itu berarti ombak besar itu nggak langsung kena ke? Nggak kena. Alhamdulillah. Semata-mata izin Allah, doa untuk desa Cikahuripan, Cisolok dan sekitarnya. Alhamdulillah masih ada masjid yang masih ada orang-orang banyak ke masjid, syariatnya begitulah. Alhamdulillah. Dan Pak Aki, kan di situ teh di Napaktilas ada muara. Ada, kan itu muara Cisolok dan Citiis bersatu. Nah, bersatu itu kan dinamakan karomat dari Eyang Jaya Sakti yang ada di Cisolok Pandan, Cisolok. Namanya itu, maka Eyang Jaya Sakti itu yang ada karomat di situ. Berarti justru kenapa gitu Eyang Jaya Sakti dipanggilnya jadi Susukan Pandan Cisolok Pak? Iya, karena itu mungkin. Karena itu ada di antara dua muara antara Citiis dan Cisolok bersatu. Itulah. Dan Pak Ki,
kalau kita bicara mengenai hal gaib ya Pak, apakah gitu Pak ini Pak? Apakah Eyang Jaya Sakti ini suka menampakkan gitu Pak? Suka, tapi sama seorang tamu. Dulu kan ada bikinan dermaga, Iya. makannya juga di warung Mbak Aki ya. Dia waktu jam sekian malam, kok kenapa itu air muara itu, masya Allah banjir. Itu nggak ada hujan. Banjir itu, karomat itu ada sewaktu banjir. Tapi ini bukan asli banjir. Kelihatan sama tamu itu yang bikin dermaga, kelihatannya banjir. Tapi di sebelah banjir itu ada room seperti hotel. Banyak lampu. Maka dianya langsung balik arah. Si mau ke situ, orang berjalan dari Karanghau ke sini, maka balik arah ke Terminal Cisolok. Maka nanya sama Pak Aki, di situ muaranya banjir ya? Nggak ada. Kok itu ada rumah, banyak lampunya. Oh, berarti itu karomat yang lagi syariatnya ada, tapi dilihat lagi sama orang tersebut, kok ini ada saung-saung begini katanya. Tapi itu semata-mata ada karomat waktu singgah di situ. Padahal yang aslinya itu cuma sebuah muara dan makom doang. Nah, gitulah. Itulah karomah mungkin dari orang-orang soleh ya Pak. Iya, itu dari orang-orang soleh. Itu mah wallahu alam, Allah yang bisa mengatakan apa itu inilah. Yang penting kita mah harus yakin sama yang di atas, syariat hakikatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Satu lagi Pak Aki, di makom di Napak Tilas itu kan ada beberapa nama yang Pak Aki disebutkan di situ. Ada mungkin salah satunya Buaya Putih sama Siti Maryam. Itu apakah ada kaitannya Pak Aki? Itu Aki wallahu alam. Ya. Setahu Aki dari dulu, dari kecil sampai punya cucu, Aki setahu ini mah ya, tahu orang lain mah, tapi Aki setahu, Aki asli orang sini, lahiran di sini, setahu nggak ada. Tapi itu mah cumanlah lisan, apakah yang waktu nginep dia di sana ada menampakkan begitu namanya, itu nggak kurang tahu. Nah, sebatas tahu Aki cuman Haji Eyang Jaya Sakti. Baik kawan-kawan, sekian obrolan kami dengan narasumber yang mengisahkan tentang makom Eyang Jaya Sakti. Kita semua mengetahui mengapa makom ini dikeramatkan oleh masyarakat setempat, karena ada satu karomah atau keistimewaan, yaitu ada satu cerita yang dulunya digelar perkemahan oleh sejumlah mahasiswa di tempat tersebut. Dan salah seorang mahasiswa tersebut dikabarkan ibunya tengah jatuh sakit. Ketika mahasiswa tersebut tertidur, ia bermimpi didatangi oleh seseorang yang entah siapa itu namanya. Dan sosok itu berpesan kepada mahasiswa tersebut bahwa ia segera pulang karena ibunya sudah sembuh. Dan anehnya, sosok itu mengetahui bahwa ibunya tengah jatuh sakit. Sosok itu berpesan bila mana jikalau ia pulang, ibunya benar-benar sembuh, ia diharuskan kembali dan membangun sebuah petilasan atau makom di tempat dia bermimpi. Dan hingga saat ini makom tersebut masih dijadikan destinasi wisata religi untuk orang-orang yang ada di sekitaran daerah tersebut ataupun orang-orang yang di luar daerah. Mungkin ini akhir dari video Napak Tilas kali ini yang mengisahkan mengenai makom Eyang Jaya Sakti yang berada di Cisolok, Pelabuhan Ratu. Nantikan video-video selanjutnya dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa like, comment, and share jika kalian merasa tertarik dengan video ini. Terima kasih and ciao. Anjing. Ari puting-puting ki alus bahasa tapi kunaonnya? Hah? Atuh teuing ah.